Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dari NKB 19. Seruanku, lalu ku diselamatkan kalisku. Kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Ibadah kita hari ini berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema percayalah, di mana Roma 10 ayat 9 sampai 11 menjadi dasar dari tema ini. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Yang hampir tenggelam, pandanglah padanya,
telah menang, ku akan angkatnya. Lautnya dibuatnya rendah. Yesus mau menolongmu, percayalah. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Marilah kita dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan menyanyikan dari NKB 26, Tuhan ampuni kami. Berita anugerah diambil dari surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Raja gereja
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk menyambut firman Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami yang penuh dengan kelemahan ini dapat memahami apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, bahwa melalui Roh Kudus kami diberikan hikmat dan pengertian, supaya kami dapat menangkap pesan firman Tuhan selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami pahami dan kami jalani. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 mulai ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pembacaan surat Roma pasal 10 mulai ayat yang kelima. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Kitab Injil Tuhan Yesus Kristus hari ini dari Matius pasal 14 mulai ayat 22. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Percayalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjalani kehidupan ini berarti siap untuk menghadapi pilihan-pilihan. Contohnya, beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan sepasang keluarga muda, suami istri, yang dikaruniai oleh Tuhan seorang anak yang masih kecil. Sang istri menurut cerita bertanya kepada suami, "Pah, ini saya kerja lagi atau enggak ya? Sekarang udah punya anak soalnya. Kalau nggak kerja, gimana nih? Kita nggak bisa membiayai kebutuhan anak kita yang lumayan besar. Tetapi saya pengen bisa memelihara anak ini sendirian. Karena kalau saya mengasuh anak ini secara langsung, saya bisa memperhatikan pertumbuhannya, saya bisa membentuk karakter dan sifat anak ini menurut apa yang menurut saya baik untuk anak saya. Gimana menurut Papa?" Kemudian suaminya ini berkata kepada istrinya, "Apa yang Mama mau?" "Ya saya pengen kerja, tapi saya juga pengen mengasuh anak." Terus sang suami mengatakan, "Harus pilih salah satu. Kalau misalnya Mama mau kerja, berarti Mama harus rela nanti anaknya diurus oleh seorang babysitter. Atau setidaknya keluarga yang kita mintai tolong untuk mengasuh anak kita. Yang tentu saja itu akan membuat perhatian kita kepada anak kita akan tersita. Karena anak kita akan lebih dekat atau bahkan karakternya bisa dipelihara oleh orang yang kita kasih kepercayaan untuk merawat anak kita. Tetapi keuntungan lainnya adalah kita cukup secara finansial karena Mama bekerja. Tetapi kalau Mama memilih untuk mengurus anak sendirian, nilai plusnya adalah kita bisa mengasuh anak, memperhatikan anak, dan melihat pertumbuhannya secara langsung. Dan anak bisa lebih dekat dan percaya kepada kita karena waktu yang kita sediakan lebih banyak untuknya. Tetapi risikonya adalah kita tidak memiliki kecukupan finansial dan kita mesti berjuang dengan saya yang bekerja. Bapak Ibu Saudara mendengar cerita itu, kemudian saya menanggapi kepada mereka bahwa memang hidup ini adalah sebuah pilihan. Dan setiap pilihan yang kita ambil, pastilah ada harga yang mesti dibayar. Pasti adalah sesuatu yang mesti dikorbankan. Seperti tadi, suami istri ini yang baru memiliki anak gitu ya. Dia harus memilih apakah sang istri harus bekerja atau mengurus anak. Dan tentu masing-masing pilihan itu ada plus minusnya. Tetapi itulah kita manusia, kita hidup diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mana yang mau kita jalani dalam kehidupan ini. Dan tentu kemampuan untuk memilih ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menganugerahkan kepada kita kehendak untuk memilih. Saya mau untuk tunduk pada perintah Tuhan atau saya memilih untuk tidak tunduk pada perintah Tuhan. Jadi kemampuan untuk memilih itu adalah anugerah Tuhan. Dan sebetulnya itulah juga yang merupakan kemampuan ilahi dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Alkitab kita juga melihat bahwa tokoh-tokoh Alkitab juga sering diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Bahkan pilihan-pilihan yang tidak mudah seperti suami istri yang tadi kita dengarkan bersama, itu pilihan yang tidak mudah. Butuh juga kecukupan ekonomi secara finansial, tetapi juga ingin anaknya diperhatikan. Sulit sekali memilih mana yang terbaik. Di dalam Alkitab kita bisa melihat satu raja-raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Di sana ada Elia yang diperhadapkan dengan dua pilihan yang sulit. Di satu sisi dia mesti mengingatkan orang Israel yang bebal. Dan pada saat itu orang Israel sampai kepada keinginan untuk membunuh Elia.
Dan pada saat itu Isabella yang ingin sekali membunuh Elia. Dia harus memilih apakah aku harus tetap berada di tengah bangsa yang bisa mengancam keselamatan nyawaku, hidupku, atau aku memilih untuk melarikan diri dari bangsa ini. Dan pilihan yang kedua adalah ternyata Elia memilih untuk kabur dari tugas panggilannya itu. Dia pergi ke Gunung Horeb. Sampai-sampai Tuhan bertanya 2 kali, "Hei Elia, kerjamu apa di sini? Kamu ngapain? Haruslah kamu kembali ke bangsamu, ke tempat di mana aku mengutusmu untuk menjadi pengingat, pengarah hidup mereka." Tetapi Elia memilih untuk, "Aduh, saya takut ada di sana. Saya menyendiri aja deh, saya pergi ke Gunung Horeb." Pilihan. Di dalam Roma 10 ayat 5 sampai 15 juga kita bisa melihat bukan hanya person yang harus memilih A atau B, tetapi sebuah bangsa atau masyarakat yang disebut dengan masyarakat Yahudi di Roma. Di dalam Roma 10 ayat 5 sampai 15 kita melihat bahwa masyarakat Yahudi atau orang-orang Yahudi di sana diperhadapkan pada 2 pilihan oleh Paulus. Mau terus hidup mempercayakan diri kepada hukum Taurat dengan segala kesulitan-kesulitannya dan tentu belenggu-belenggunya, atau hidup beriman kepada Yesus Kristus dengan kelegaan. Dua-duanya benar, tetapi mana yang lebih membawa kelegaan? Dan Petrus dan Paulus mengatakan bahwa hidup percaya kepada Yesus membawakan kelegaan. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Jikalau hukum Taurat itu adalah hukum yang penuh dengan keketatan, ya, kita harus mengikutinya sebagaimana yang tertulis. Yesus Kristus adalah hukum yang sangat terbuka, di mana ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita bisa hidup sebagai orang-orang yang merdeka dengan kelegaan. Apa yang menjadi pilihan? Dan di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33 yang juga menjadi fokus dari pendalaman firman Tuhan pada hari ini, kita melihat Simon Petrus yang juga diperhadapkan pada 2 pilihan. Ketika dia melihat ada Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, dia meminta supaya Tuhan Yesus, "Tuhan, kalau itu Engkau, panggilkan, boleh, izinkanlah aku untuk bisa datang kepadamu." Dan Yesus berkata, "Datanglah." Kemudian di situ Petrus diperhadapkan kepada 2 pilihan, di mana pilihan yang pertama adalah apakah dia harus percaya penuh kepada Yesus Kristus yang ada di depannya, atau membiarkan dirinya ditundukkan oleh rasa takutnya. Jika ia memilih percaya penuh kepada Yesus, tentu ia akan berhasil berjalan di atas air sampai kepada Tuhan Yesus. Tetapi jika ia memilih takluk kepada ketakutannya, ia akan gagal, ia akan tenggelam, dan dia tidak akan pernah sampai kepada Yesus. Saudara, sama halnya dengan Elia, orang-orang Yahudi di Roma, dan Petrus. Di tengah kehidupan kita, kita juga sering diperhadapkan kepada 2 pilihan. Pilihan pertama, percaya penuh kepada Tuhan Yesus yang memelihara kita. Di mana kalau kita memilih jalan tersebut, kita akan sanggup melalui badai dan akan berjumpa dengan Yesus. Atau pilihan kedua, takluk kepada rasa takut kita, di mana kalau kita memilihnya, kita akan tenggelam dan semakin jauh dari Yesus. Jika kita memilih untuk tetap percaya pada Yesus Kristus, maka kita akan menjalankan hidup ini dengan penuh kelegaan. Mengapa? Karena Allah memelihara, atau bahasa Latinnya disebut Providentia Dei, atau Allah yang memelihara. Yesus pernah berkata di dalam Matius 6 ayat 26, Injil yang sama ya. "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kalau engkau percaya kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Itu pilihan pertama. Mau percaya atau tidak? Kalau percaya, hidupmu akan lega, hidupmu akan merdeka. Kenapa? Karena apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan, aku telah persiapkan. Providentia Dei. Cara berpikir inilah yang akan memberikan kita pandangan yang berbeda mengenai sebuah persoalan. Kalau kita percaya ya, kita mengarahkan hati dan pikiran serta batin kita kepada pemeliharaan Allah, maka cara pandang kita terhadap persoalan pun juga akan sangat berbeda. Ketika kita menjumpai persoalan, kita akan menganggap persoalan itu sebagai sesuatu yang ringan. Padahal orang mungkin akan melihat, itu berat banget itu nggak akan selesai dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan bertahun-tahun. Tetapi kita memandangnya sebagai, ini persoalan yang ringan-ringan saja. Mengapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya sampai terjatuh. Mazmur 37 ayat 24 tertulis, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apakah kita akan terus berkubang dalam persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan kalau kita mempercayakan diri kepada Tuhan yang selalu memelihara kita? Tidak, ternyata saudara. Jika kita tekun menjalaninya, di dalam proses tersebut Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin ketika kita sudah menghabiskan waktu dalam kehidupan ini, artinya kita sudah meninggal dunia, mungkin generasi selanjutnya baru menemukan solusi. Tetapi Tuhan, di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Ia akan memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13, referensi saja. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Atau pilihan kedua, kita takluk kepada rasa takut kita. Jika kita takluk kepada rasa takut kita akan mengalami perasaan, pikiran, dan hidup yang terbelenggu. Tidak tenang, selalu was-was. Bahkan kita bisa tenggelam seperti Petrus. Perasaan takut memang adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan oleh Tuhan supaya kita bisa mengantisipasi bahaya. Takut sebenarnya sah-sah saja, karena itu adalah perasaan emosional yang sangat manusiawi dan wajar-wajar saja. Tetapi rasa takut yang berlebihan tidak membuat hidup kita lebih baik. Karena selalu ada saja hal-hal di dunia ini yang membuat kita menjadi takut, bahkan hal-hal sepele sekalipun. Misalnya selepas dari ibadah ini, ya, para pelayan ibadah yang hadir pada hari ini pulang naik motor atau naik mobil misalnya. Wah, kalau kita mau khawatir bisa aja, wah ini supirnya penjahat atau bukan. Lalu kalau mau duduk, waduh ini steril atau enggak nih, ada virusnya atau enggak. Kalau mau dipikir-pikir, banyak hal sebetulnya yang bisa membuat kita takut. Tetapi apakah itu membuat kita nyaman dan membuat hidup kita lebih baik? Ternyata tidak juga. Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 27. Injil yang sama. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya atau ketakutannya, dalam bahasa Yunani sama, dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Jadi Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa takut, segala sesuatu yang bisa membuat kamu takut itu ada di sekitarmu dan kamu bisa sewaktu-waktu untuk takut itu bisa. Tetapi kalau kamu hidup dalam rasa takut yang terus-menerus, itu tidak akan menambah sehasta. Artinya itu tidak akan membuat hidup kita menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih baik. Karena kita dihantui oleh hal-hal tersebut. Oleh karena itu, Tuhan memberikan kita pilihan. Mau percaya kepada Tuhan Yesus yang memelihara kita, atau justru takluk pada ketakutan-ketakutan kita. Aduh besok bagaimana, aduh ini bagaimana. Dalam kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa ternyata Petrus cenderung memilih untuk tunduk pada rasa takutnya. Dan pada akhirnya itulah yang membuat dia tenggelam.
Petrus takut kepada angin sakal yang bertiup sangat kencang pada saat itu. Kemudian Yesus menegur Petrus begini, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya. Jadi Tuhan Yesus tuh gregetan juga ya. "Hai orang yang kurang percaya, kenapa engkau bimbang? Mengapa engkau bimbang?" Nah, frasa orang yang kurang percaya, jadi orang yang kurang percaya itu ada 3 kata ya. Orang yang kurang percaya itu di dalam bahasa Yunani itu hanya 1 kata. Dan frasa ini, yaitu orang yang kurang percaya, itu diterjemahkan dari kata Yunani oligopistos. Saya ulangi, oligopistos. Di mana kata oligopistos ini berasal dari 2 kata atau dibentuk dari 2 kata. Yang pertama adalah oligos, yang berarti singkat atau sebentar. Dan kata pistis, yang berarti iman atau kepercayaan atau kesetiaan. Jadi bila diterjemahkan secara harafiah, kata oligopistos ini adalah orang yang kesetiaannya singkat. Orang yang kesetiaannya singkat. Nah, seperti apa orang yang kesetiaannya singkat ini? Ya seperti Petrus tadi, yang di awal percaya menggebu-gebu, wah saya pasti bisa nih. Kenapa? Ya Tuhan Yesus di depan, saya yakin. Tapi setelah ada cobaan, ada godaan, kemudian ya kayaknya saya nggak mau percaya dulu deh, saya ngadepin ini dulu deh gitu. Akhirnya tenggelam dan dia tidak bisa melalui apa yang sebetulnya dia yakini di awal. Ya. Seperti juga gambaran Elia yang tadi kita baca bersama. Ya. Itu oligopistos, kesetiaan yang singkat. Ya. Elia sebetulnya percaya dan setia kepada Tuhan. Dia tidak memalingkan imannya kepada Tuhan, tetapi kesetiaannya kepada sebuah bangsa itu mulai sedikit tergerus dan kayaknya saya nggak terlalu pengen setia-setia banget dengan bangsa ini. Kenapa? Ya mereka sudah dinasihatin tapi mereka mau membunuh saya. Nah, itu kesetiaan singkat. Kesetiaan baik kepada Tuhan itu bisa singkat. Kesetiaan kepada sebuah tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, itulah oligopistos. Orang yang dengan kesetiaan yang singkat itu ibarat orang yang menyatakan bersedia untuk menjalankan tugas panggilan pelayanan di depan Tuhan. Tuhan, aku bersedia memangku tugas pelayanan ini. Tetapi ketika menjalaninya sebentar, ia segera undur diri. Karena ia menjumpai angin sakal yang menakutkan dan yang membuat pelayanannya tidak damai sejahtera. Aduh, orang-orangnya susah dikasih tahu. Aduh, ternyata tugasnya berat. Aduh, ternyata saya tidak memiliki waktu. Padahal sudah diberikan waktu untuk bergumul. Bahkan sudah menyerukan jawaban, ya, saya bersedia melayani Tuhan. Tetapi ketika menghadapi angin sakal, realitas-realitas atau kenyataan-kenyataan yang tidak ideal, dia mulai memikirkan, aduh kayaknya saya nggak mau nih, kayaknya saya undur aja. Inilah yang disebut dengan oligopistos, kesetiaan yang sementara, menggebu-gebu di awal, kemudian berat, undur aja. Ibarat hubungan suami istri, ketika di awal pernikahan mengatakan, aku setia deh, hidup semati. Ketika menjumpai angin sakal, konflik, ya, perbedaan pendapat, bahkan perbedaan prinsip, perbedaan gaya hidup, kebiasaan-kebiasaan di dalam rumah tangga, mulai deh dia mengatakan, kayaknya aku nggak bisa mempertahankan rumah tangga ini. Saya pengen mengakhiri kehidupan rumah tangga ini. Nah, itu oligopistos, kesetiaan yang sifatnya sementara. Ibarat seorang pekerja di mana ia telah berhasil bekerja di perusahaan yang menjadi impiannya. Wah, saya pengen banget kerja di perusahaan ini. Tuhan kasih. Kemudian ketika dia menjumpai bahwa rekan-rekan kerjanya tidak enak, kemudian dia mengatakan, wah ini saya nggak bisa nih berada di tempat ini. Padahal dia sudah berdoa kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban, baik, kamu aku tempatkan di sana. Dan ternyata setelah menghadapi angin sakal di sana, aduh kayaknya aku nggak bisa nih, aku undur aja deh. Dan akhirnya tenggelamlah kita dan tidak pernah sampai kepada Tuhan Yesus, atau tidak pernah tuntas kita menjalankan apa yang menjadi panggilan Tuhan itu. Oleh karena itu penting sekali loyalitas atau kesetiaan di dalam kehidupan kita.
Karena kesetiaan kepada Tuhan itu kait mengait dengan kesetiaan kepada apa yang sedang kita kerjakan dan kita jalani sekarang. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan untuk memiliki hidup yang percaya kepada Tuhan Yesus yang memelihara. Kita akan selalu berhadapan dengan tantangan-tantangan hidup yang berat, yang bahkan bisa menggoncang iman kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu memelihara kita dan memastikan kita untuk bisa melalui persoalan-persoalan itu tanpa kehilangan iman. Dan bagaimana kita menjalankan kehidupan iman kita yang percaya kepada Tuhan itu adalah dengan menjalankan tugas panggilan kita sekarang ini dengan baik, dengan setia, dengan loyalitas sampai tuntas. Apakah kita akan menjadi pemenang kalau kita bisa menuntaskan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita? Belum tentu. Tetapi yang terpenting bukanlah apakah kita menjadi orang yang hebat di akhir nanti. Tetapi yang terpenting adalah kita bisa menyelesaikan apa yang kita mulai. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan setia. Sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita, supaya kita dapat memiliki hidup yang senantiasa percaya kepada Tuhan yang memelihara kita. Amin. Bersama umat Allah dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mari kita mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengirimkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, sekali lagi Engkau mengingatkan kami untuk hidup mempercayai-Mu sebagai Juru Selamat yang memelihara kehidupan kami. Providentia Dei. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami memiliki iman yang seperti itu, maka segala persoalan menjadi sangat kecil di dalam kehidupan kami. Kami juga percaya bahwa melalui karunia-karunia yang Engkau berikan kepada kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa melalui persoalan-persoalan itu. Karena kami tahu bahwa Tuhan juga memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami agar kami senantiasa hidup memelihara percaya kami kepadamu dengan setia menjalankan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami yang Tuhan berikan kepada kami. Baik sebagai pejabat gerejawi, aktivis-aktivis gereja, pelayan-pelayan Tuhan di gereja, maupun sebagai suami atau istri di tengah kehidupan rumah tangga, sebagai anak di rumah, sebagai siswa dan siswi di sekolahan maupun universitas, maupun peran-peran lainnya di tengah kehidupan masyarakat. Pimpinlah kami dan tuntunlah kami, agar kami dapat menjalankan peran-peran itu dengan baik, dengan mantap, sampai tuntas. Setia mengerjakan semuanya itu. Tuhan Yesus Kristus, di dalam syafaat ini kami juga berdoa untuk GKI Arca Manik secara umum. Kami berdoa untuk persekutuan jemaat supaya tetap terjalin dengan hangat. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat dan hamba Tuhan agar dapat memiliki kesatuan hati,
dan semangat untuk melayani. Dan setiap upaya untuk ibadah tatap muka bisa kembali terselenggara di tengah wabah COVID-19 ini dapat dipersiapkan dengan matang oleh kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sesungguhnya mengetahui bahwa hidup sebagai hamba Tuhan tidaklah mudah, penuh dengan tantangan. Tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa berjalan di depan kami dan menghalau segala sesuatu yang tidak bisa kami pikul, sehingga sesuatu itu bisa kami lalui dan kami pikul serta kami tuntaskan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga kami, terkhusus untuk keluarga Ineke Jinarto, keluarga Intan Kristianti, keluarga Irma Siahaan, juga keluarga kami secara umum, baik yang sedang mengalami kesehatan, gangguan kesehatan, maupun yang sedang berhadapan dengan persoalan-persoalan lain, persoalan ekonomi misalnya. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak kami yang belajar di rumah, mengikut pembelajaran jarak jauh. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik. Mereka yang juga mau tidak mau harus bekerja di luar untuk mencari nafkah. Kami percaya Tuhan juga akan melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, dan menguatkan mereka di tengah ketakutan mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk negara Indonesia, masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden dan jajaran pejabat yang baik berada di pusat maupun di daerah-daerah, kepolisian, militer, dan tim gugus depan penanggulangan COVID-19, agar bisa bahu-membahu menjaga keamanan dalam mengatasi pandemi ini yang terus bertambah setiap harinya. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah juga hikmat kepada kami sebagai masyarakat Indonesia, supaya kami juga diberikan kesadaran untuk bisa mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Jaga jarak, menjauhi kerumunan, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Kami percaya Tuhan, jikalau kami mengikuti protokol kesehatan itu, maka kami bisa menjaga kesehatan tubuh kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, bagi gereja kami, bagi keluarga kami, bagi masyarakat ini, dan bagi dunia ini. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa berada di samping kami untuk menuntun kehidupan kami. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba waktunya kita memberikan persembahan syukur kita sebagai persembahan yang terbaik, dan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 2 dan 3. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kita memuji Tuhan. Bapak Ibu, persembahan dapat ditransfer ke rekening GKR Camanik dengan nomor account pada Bank BCA. Nomor account terlampir pada slide, atau dapat dikumpulkan di kotak yang telah disediakan di kantor gereja atau GSG. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 367 ayat yang pertama.
aku berikan. Kita berdoa. Kami punya ratusan alasan untuk takut dalam kehidupan ini. Tetapi cukup satu alasan untuk kami tidak takut, karena kami ingat kami memiliki Engkau Kristus. Tidak lagi perlu bimbang, tidak lagi kami khawatir, karena kelegaan menghimpun kami, karena kasih kami, harapan kami, kemerdekaan kami, semuanya sempurna dalam Engkau Yesus. Oleh karena itu, bantu kami Tuhan, agar kehidupan kami, iman kami tidak oligopistos, yang percaya singkat, percaya hanya sepintas, percaya hanya di bibir. Seperti kami melihat Yesus dari kejauhan. Tapi Tuhan tolong kami, bantu kami agar kami bisa sampai pada Kristus melalui percaya penuh pada Tuhan hingga tuntas, hingga akhir. Sama seperti lagu yang telah kami naikkan Tuhan. Biarlah bukan hanya persembahan yang berhasil kami kumpulkan, tapi kehidupan kami, diri dan jiwa raga kami pun kami serahkan pada Tuhan, teduh dalam naungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kami mengulurkan tangan, memberikan persembahan syukur, mampukan kami juga di dalam mengelolanya. Amin.
biar aku dekat padamu. Saat kau memanggilku, tuntun aku Tuhanku, hingga pada sisimu di rumahmu tinggal makin akrab padamu. Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.